Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh. Saya akan menjelaskan tentang 7 komponen pendidikan. Yang pertama yaitu pendidik. Definisi pendidik secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika dalam segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, ajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1, tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, infrastruktur, fasilitor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengartikan bahwa guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, kemudian mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan kodrat, yaitu orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Maka dari itu, orang tua menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, mendorong, dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama atau keakraban agar anak memiliki nilai hidup jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai keagamaan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik. 2. Pendidik jabatan, yaitu pendidikan di sekolah.
seperti guru, konselor, dan administrator. Disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik atau siswa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, peserta didik. Definisi peserta didik: pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Sejalan dengan itu, setiap peserta didik harus memenuhi kewajiban tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah mengatur kewajiban peserta didik sebagaimana berikut. Yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kebutuhan peserta didik: 1. Kebutuhan intelektual, 2. Kebutuhan sosial, 3. Kebutuhan fisik, 4. Kebutuhan emosional dan psikologis, 5. Kebutuhan moral, 6. Kebutuhan homodifinius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas lanjutan dari komponen pendidikan. 3. Metode pendidikan. Menurut Iman Barnadi 2007-85 menyatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut. Di lain pihak, Wina Sanjaya 2011-147 menjelaskan bahwa metode juga diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Secara bahasa, kata metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pendidikan yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode tanggung jawab, 3. Metode diskusi, 4. Metode demonstrasi, 5. Metode eksperimen, 6. Metode karya wisata. 4. Materi pendidikan. Menurut Ihsan 2007 menyatakan bahwa materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Hamalik 2003 menyatakan bahwa materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi kurikulum.
Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan. Suhardin 2009 menyatakan bahwa isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Syafruddin Nurdin dan Muhammad Basyirut Usman 2003 menyatakan bahwa ada beberapa alasan perlunya pilihan materi pendidikan yang didasarkan pada luasnya ilmu pengetahuan, sehingga tanpa adanya pilihan materi bisa mengaburkan dalam pelaksanaan pendidikan karena dapat terjadi apa yang dipelajari di sekolah beraneka ragam coraknya, sehingga apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Materi pendidikan berupa bahan pelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. 2. Materi pendidikan mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. 3. Materi pendidikan diarahkan mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional berupa target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi pendidikan. Yang kelima yaitu lingkungan keluarga. Definisi lingkungan keluarga. Menurut Muhammad Surya 2014, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu, sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Sedangkan Jakia Derajat 2006 menjelaskan bahwa dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Menurut Hakim 2005-17, lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama yang menentukan keberhasilan belajar seseorang. Hal ini karena sebagian besar waktu seorang siswa berada di rumah. Dengan adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga tersedia. Adapun menurut Slemeto 2360, faktor-faktor dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa antara lain: 1. Cara orang tua mendidik. 2. Relasi antar anggota keluarga. 3. Suasana rumah. 4. Keadaan ekonomi keluarga. Adapun fungsi keluarga ialah sebagai berikut. 1. Fungsi edukasi. 2. Fungsi sosialisasi. 3. Fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. 4. Fungsi afeksi atau fungsi perasaan. 5. Fungsi religius. 6. Fungsi ekonomis. 7. Fungsi rekreasi. 8. Fungsi biologis. Yang keenam, alat pendidikan. Definisi alat pendidikan.
Menurut Ahmadi 2001 mengatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksanakannya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan di perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut A. Swedomo Hadi 2005, alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat mendidik itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Binti Maimunah 2009-137 menjelaskan bahwa fungsi alat pendidikan adalah berikut. A. Membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Mempermudah para siswa menangkap materi pelajaran, memperkaya pengalaman belajar, serta membantu memperluas cakrawala pengetahuan mereka. C. Menstimulasi perkembangan. D. Perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mutu pelajaran di sekolah. Menurut A. Swedomo Hadi 2005, 82 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan adalah A. Tujuan yang ingin dicapai dengan alat itu. B. Siapakah yang menggunakan alat itu. C. Terhadap siapakah alat itu digunakan. D. Alat manakah yang tersedia dan dapat dipakai. E. Menurut Ajar Arsyad, kriteria pemilihan alat pendidikan adalah F. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. G. Tempat yang mendukung isi pelajaran yang sifatnya mendukung isi pelajaran yang sifatnya konsep, fakta, prinsip, atau generalisasi. H. Praktis, luwes, dan bertahan, tidak memaksakan jika jauh dari kemampuan. I. Mendidik terampil menggunakannya. Yang ketujuh, definisi evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar mengajar, padahal antara keduanya punya arti yang berbeda. Meskipun saling berhubungan, mengukur adalah membandingkan sesuatu dan satu ukuran atau kuantitatif, sedangkan menilai berarti mengambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran, baik buruk atau kualitatif. Ralph Taylor dalam Ari Kunto 2011 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Masih di dalam buku yang sama, definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Schronbach dan Subleben. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh